Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Bangkalan, Madura. 12 Januari 2024, beredar sejumlah video carok di berbagai grup WhatsApp dan media sosial lainnya, seperti TikTok maupun Facebook. Dalam keterangan, video yang beredar berlokasi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Belum diketahui secara pasti motif dari peristiwa tersebut. Sedikitnya ada sekitar 4 orang yang tergeletak di sana. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Hasan Basri atau dikenal sebagai Hasan Tanjung merupakan seorang pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir. Hasan lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Oktober 1984. Saat ini Hasan berumur sekitar 39 tahun. Hasan memiliki saudara laki-laki yang juga bekerja sebagai tukang parkir. Saudara laki-lakinya itu bernama Muhammad Wardi. Saat ini Wardi berumur sekitar 30 tahunan. Hasan dan Mawardi ini merupakan warga Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Sebelum bekerja menjadi tukang parkir, Hasan dan Wardi dulunya sempat beberapa tahun mencoba mengadu nasib di kota seberang. Mereka berdua merantau ke Kalimantan. Di perantauan tersebut, Hasan dan Wardi belajar ilmu bela diri atau silat. Malam itu sekitar jam 19.45 waktu Indonesia Barat, Mat Tanjar dan juga Mat Tardam yang merupakan adik kandungnya hendak menuju Tambak Udang. Mereka berdua berboncengan menaiki motor dengan kecepatan tinggi dan lampu motor yang menyorot sangat terang. Di pertengahan jalan, tiba-tiba lampu motor Mat Tanjar menyorot seseorang pria yang sedang duduk di sebuah pos kamling desa. Pria itu awalnya hendak ingin tahlilan di desa sebelah. Karena tidak sengaja tersorot lampu motor, pria itu menyapa Mat Tanjar dan juga Mat Tardam. "Mau kemana, Kak?" tanya si pria itu. Entah salah dengar atau memang sengaja mau mencari masalah, Mat Tanjar kemudian turun dari motornya dan langsung menampar pria itu berkali-kali. Mat Tanjar memang pria parubaya yang cukup terkenal sebagai pendekar di kampungnya. Ia berumur sekitar 45 tahun. Tidak hanya sering mendapat julukan pendekar, Mat Tanjar juga merupakan seorang guru silat terkenal. Ia disegani dan ditakuti oleh masyarakat sekitar. Konon katanya Mat Tanjar mempunyai 2 kelompok perguruan silat. Singkat cerita, pria yang ditampar oleh Mat Tanjar itu merupakan Hasan Basri atau Hasan Tanjung. Setelah menampar Hasan, Mat Tanjar kemudian meludahi wajahnya, disusul dengan Mat Tardam yang mengeluarkan celurit ke arah Hasan. Hasan terkejut dan bertanya-tanya, "Loh, ada apa? Kenapa saya ditampar?" Tidak menggubris, Mat Tardam dan juga Mat Tanjar memaki-maki Hasan serta keluarganya. Mat Tanjar dengan lantangnya menyuruh Hasan untuk pulang ke rumah dan mengambil celurit. Dia mengajak Hasan untuk duel carok. Awalnya Mat Tanjar mengajak Hasan untuk carok di Tambak Udang, akan tetapi Hasan membalas ucapan Mat Tanjar dengan kalimat, "Jangan kemana-mana, kita carok di sini saja." Hasan yang kesal langsung pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Hasan mengambil celurit dan bertemu dengan Wardi yang merupakan adik kandungnya. Hasan menceritakan kejadian di pos kamling itu kepada Wardi. Mendengar hal itu, Wardi tidak terima. Mereka berdua kemudian berpamitan dan memohon doa agar diberi keselamatan kepada sang ibu. Mereka berpamitan untuk melakukan carok. Sang ibu bersikukuh melarang kedua anaknya itu untuk pergi, namun karena tersulut emosi dan merasa harga diri keluarganya diinjak-injak, mereka berdua tetap pergi. Di sisi lain, Mat Tanjar tidak hanya berdiam diri di pos kamling.
ia juga pulang ke rumah untuk mengambil celurit. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan Hafid yang merupakan murid dari Mat Tanjar serta beberapa teman lainnya. Tidak hanya dengan mereka saja, Najehri yang merupakan sepupu Mat Tanjar juga ikut dalam kelompok duel itu. Kebetulan waktu itu Najehri baru saja pulang dari berbelanja bersama istrinya. Najehri menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dahulu. Sudah merasa siap, mereka semua sekitar 10 orang berangkat kembali menuju pos Kamling, tempat di mana awal mula perjanjian Carok itu dibuat. Tak lama setelah mereka semua sampai di pos, terdengar suara motor menuju ke arah mereka. Dan benar, itu adalah Hasan dan Wardi. Tanpa basa-basi, Hasan langsung turun dari motor dan terjadilah carok itu. Tetap dengan tujuan awal, Hasan hanya menargeti sang pendekar yakni Mat Tanjar. Namun di situ Mat Tardam, Hafid dan juga yang lainnya menghalangi Hasan. Melihat kakaknya melawan Mat Tanjar beserta kelompoknya sendirian, Wardi akhirnya ikut melawan. Wardi menghalau Mat Tardam beserta teman-temannya, dan disinilah Hasan bisa fokus menghadapi Carok dengan Mat Tanjar. Selama duel itu terjadi, celurit milik Hasan sempat patah, namun ia berhasil mengambil celurit milik Mat Tanjar yang jatuh ke tanah. Tangan Mat Tanjar lepas. Disitulah Hasan semakin membabi buta mendayungkan celurit kemana-mana. Di tengah keadaan yang semakin keos serta melihat Mat Tanjar terkapar, beberapa orang dari kelompok itu melarikan diri. Di sisi lain, Wardi juga berhasil menumbangkan lawannya. 3 orang terkapar dengan sobekan di mana-mana. Di area Carok itu hanya tersisa 1 orang. Hasan menyuruh orang itu untuk segera pergi. Sebenarnya pada saat terjadi Carok semua warga mendengar, namun tak ada satupun yang berani keluar rumah. Dan barulah setelah suasana mulai tenang, mereka semua keluar dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi sampai di TKP. Disitulah Hasan Busri dan juga adiknya Muhammad Wardi segera diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, Hasan menjelaskan duduk perkaranya hingga terjadi duel maut tersebut. Menurut AKBP Febri, motifnya murni karena ketersinggungan. Jadi pelaku menegur korban, namun korban tidak terima dan menantang balik pelaku. Polisi juga segera mengamankan jaket dan patahan gagang celurit milik Hasan yang dijadikan salah satu barang bukti dari peristiwa tersebut. Anehnya, meskipun Hasan dan Wardi menghadapi beberapa orang dan berhasil melumpuhkannya, mereka berdua terlihat baik-baik saja, tidak memiliki bekas luka sedikit pun. Hanya terdapat sobekan sedikit di jaket milik Hasan. Konon katanya banyak orang yang menganggap atau mengira bahwa Hasan menggunakan ilmu kebal. Kini Hasan Busri atau Hasan Tanjung dan juga adiknya Mawardi sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. Ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Itulah cerita mengenai kronologi Carok yang terjadi di Bangkalan, Madura. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.